Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinang Apiko, NIM 1905 2011, jurusan dari Ilmu Sosial Politik. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu tentang perencanaan usaha di dalam mata kuliah kewirausahaan. Oke, baik, di sini saya akan mengambil yaitu sebuah usaha budidaya ikan lele. Latar belakangnya, ikan lele merupakan jenis ikan yang mempunyai ciri mudah untuk dibudidayakan serta minim perawatan, berbeda dengan jenis ikan lainnya ya seperti nila, ikan mas, dan ikan lainnya. Pembudidayaan ikan lele ini tidak memerlukan air yang mengalir. Ikan lele juga dapat dibudidayakan di tempat-tempat yang kurang akan sumber air. Halnya dengan ikan-ikan lain yang memerlukan air yang mengalir dan lahan yang cukup luas. Ikan lele ini merupakan ikan yang mengandung protein yang cukup tinggi dan sangat baik untuk kebutuhan tubuh manusia, apalagi untuk anak-anak. Yang kedua, gambaran peluang bisnis. Budidaya ikan lele memiliki prospek yang sangat baik dikembangkan dalam bentuk pembenihan dan juga pembesaran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan konsumen yang ada di pasar Arkamis, Desa Tanjung Saung yang semakin meningkat. Dengan teknik dan pemeliharaan serta perawatan yang baik, maka akan memperoleh hasil budidaya yang memuaskan dan dapat diminati oleh semua konsumen. Yang ketiga yaitu jenis-jenis ikan lele. Yang pertama, lele lokal, yaitu lele yang hidup di daerah air persawahan, sungai, dan juga dibudidayakan oleh masyarakat. Ciri-ciri ikan lele ini memiliki duri yang beracun, berwarna hitam abu-abu, ada juga yang berwarna putih bintik-bintik, serta berwarna hitam kekuningan. Lele ini memiliki rasa yang enak, gurih, lembut, dan protein yang tinggi. Yang berikutnya itu lele dumbo. Jenis lele ini merupakan lele yang memiliki ukuran badan yang besar dibandingkan dengan lele lainnya. Masa panen lele dumbo ini lebih cepat dibandingkan dengan lele lokal. Lele dumbo hanya memerlukan waktu 3 bulan untuk panen, memiliki telur yang banyak dan tahan terhadap penyakit serta mudah beradaptasi dengan lingkungan. Yang berikutnya itu lele sangkuriang, yaitu jenis lele hasil dari perbaikan mutu dari ikan lele dumbo melalui rekayasa genetik. Jadi ikan lele sangkuriang ini secara umum tidak memiliki banyak perbedaan dengan lele dumbo. Yang berikutnya itu ikan lele super jumbo, yaitu ikan yang bisa kita temukan di daerah Indramayu, Jawa Barat. Ikan lele ini merupakan ikan lele dumbo yang sangat besar sekali, tetapi ikan jenis ini tidak begitu diminati oleh konsumen karena ukurannya sangat besar dan sulit untuk diolah. Jenis ikan ini dikembangkan dan diolah menjadi ikan dalam kemasan saja dan dipasarkan di luar Jawa beserta negara tetangga. Usaha yang saya dirikan ini memiliki visi dan misi serta tujuan. Yang pertama yaitu misi, ingin menjadi salah satu usaha budidaya ikan lele terbesar di Kabupaten Bengkulu Selatan. Misi saya yang pertama memproduksi ikan lele dengan kualitas yang bermutu dan tinggi protein. Yang kedua, memiliki kolam ikan lele yang luas dan jumlah ikan yang dihasilkan dengan kualitas yang banyak. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, memotivasi generasi muda untuk berwirausaha. Tujuan saya mendirikan sebuah usaha ini yaitu yang pertama menggerakkan perekonomian di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Yang berikutnya serta membantu meningkatkan perekonomian dan konsumsi masyarakat dan sebagai motivasi bagi generasi muda untuk menciptakan jiwa kewirausahaan. Perencanaan produk. Yang pertama, produk primer, yaitu hasil dari budidaya yang berupa ikan lele segar yang siap untuk diolah dan dikonsumsi. Yang berikutnya jenis produk primer yaitu kolam yang
kolam untuk pemancingan yang bertujuan sebagai sarana hiburan dan menyalurkan hobi bagi para pemancing dengan biaya yang terjangkau. Yang berikutnya yaitu produk sekunder, yaitu produk olahan dari hasil ikan lele yang dibudidayakan seperti lele goreng, kerupuk ikan lele, dan lele panggang. Yang kedua, teknik pembuatan kolam. Di sini saya memilih beberapa kolam, yaitu jenis kolam yang pertama kolam terpal yang digunakan bisa beragam jenis dan bentuk serta luas sesuai dengan kapasitas bibit ikan yang mau kita budidayakan. Ada yang ukuran 2 kali 4 meter persegi, ada yang 4 kali 6 meter persegi, bahkan sampai 12 sampai 15 meter persegi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kolam ini tidak terlalu sulit untuk kita bikin sehingga lebih mudah kita mencari bahan untuk membuat kolam terpal ini dibandingkan dengan kolam-kolam seperti kolam dari beton, tanah, dan lainnya. Yang berikutnya itu wadah ember atau tong air. Wadah ini sangat efektif untuk membudidaya ikan lele. Simple, mudah untuk didapat dengan ukuran minimal 80 liter air dengan jumlah bibit ikan lele dalam satu ember bisa mencapai 70 sampai 80 ekor dalam satu ember. Yang berikutnya itu kolam tanah. Kolam tanah ini juga dapat digunakan untuk budidaya ikan lele. Lele ini luas sesuai dengan jumlah bibit ikan lele supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Kolam ini juga bagus untuk pemula dan budidaya ikan lele. Dalam budidaya ikan lele dengan modal yang terjangkau dan simpel untuk dilakukan. Target pasar. Yang pertama harus dilakukan dalam mendukung penjualan atau pemasaran ikan lele hasil budidaya kita harus mengetahui target pasar. Di sini saya memilih 3 target pasar yang perlu kita lakukan. Yang pertama, harus menjadi supliner pasar. Hal ini dikarenakan ikan lele banyak digemari oleh konsumen rumah tangga. Selain harganya yang terjangkau, ikan lele juga mengandung banyak nutrisi yang baik bagi tubuh dan kesehatan. Untuk itu kita harus menjadi supliner pasar terdekat maupun pasar internasional. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pengepul. Hal ini merupakan salah satu cara memasarkan ikan dengan praktis. Untuk bekerja sama dengan peternak harus memperhatikan penawaran harga yang ditawarkan dan jangan hanya fokus kepada satu pengepul saja sebagai pertimbangan harga untuk mendapatkan harga yang terbaik. Yang ketiga itu kerjasama dengan warung pecer lele. Hal ini harus dilakukan karena salah satu cara ini bagus untuk dilakukan mengingat olahan pecel lele ini sangat digemari oleh konsumen dan sudah banyak yang mencari atau menjadi sebuah hidangan favorit bagi masyarakat. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.